Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada pertemuan kali ini atau pada sesi kali ini kita akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Jadi ada dua topik yang kita bahas, yaitu mengenai daratan dan perairan. Apanya yang dibahas? Yaitu karakteristik. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik itu adalah ciri khas atau ciri tertentu. Jadi daratan Indonesia juga punya ciri, perairan Indonesia juga punya ciri yang membedakan dengan wilayah-wilayah di negara sekitarnya. Yuk kita bahas tentang daratannya terlebih dahulu. Daratan di Indonesia itu umumnya dilalui oleh pegunungan-pegunungan, dan ada dua jalur pegunungan yang ada di Indonesia, yaitu Sirkum Mediterania atau Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Di mana letaknya? Mari kita lihat peta berikut ini. Nah, di sini adalah Pulau Sumatera, Jawa sampai ke Papua sini. Nah, kalau kalian lihat, di sini membentang banyak sekali gunung api. Ini yang dimaksud dengan jalur pegunungan Sirkum Mediteran. Sedangkan yang di atas ini sampai ke atas, yaitu berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Nah, yang ini disebut dengan Sirkum Pasifik. Kedua jalur pegunungan ini melingkar di wilayah Indonesia, makanya Indonesia juga disebut dengan Ring of Fire, negara cincin api. Kenapa? Karena dilalui oleh gunung berapi. Salah satu cirinya seperti itu. Yang kedua, yaitu banyaknya pegunungan. Jadi gunung dan pegunungan itu beda ya. Jadi pegunungan itu jumlahnya lebih banyak. Salah satu contoh pegunungan di Indonesia yaitu Bukit Barisan, tepatnya di Sumatera. Kalau kalian lihat, nah di sini berjejer ya, jejer sekali, banyak sekali gunung api. Nah di sini nanti akan bentuk yang namanya Bukit Barisan, sebutannya seperti itu karena saking banyaknya gunung itu ya, maka disebut dengan pegunungan. Di situ namanya Bukit Barisan, tepatnya di Sumatera. Ciri yang selanjutnya yaitu banyak sekali lembah. Ketika banyak pegunungan, pasti di situ juga banyak lembah. Contohnya di sini adalah Lembah Harau di Sumatera Barat. Selanjutnya, selain ada pegunungan, ada lembah, banyak sekali perkebunan. Contohnya adalah perkebunan teh. Karena beberapa wilayah Indonesia juga memiliki dataran tinggi yang sangat cocok suhunya dan kondisi iklim di situ untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan. Pertanian apalagi banyak sekali, bahkan Indonesia disebut sebagai negara agraris karena Indonesia banyak sekali memanfaatkan lahannya untuk pertanian. Jadi ini beberapa ciri atau karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Bagaimana dengan wilayah perairannya? Yuk kita lihat. Daratan punya karakter, perairannya juga punya karakter. Perairan di Indonesia terbagi menjadi dua, perairan darat dan perairan laut. Jadi perairan darat itu apa? Perairan darat ya jelas penampakan perairan yang ada di wilayah daratan. Contohnya seperti apa? Nah, ada danau, ada sungai, ada rawa. Mungkin ada penampakan perairan darat buatan yang lain. Ini yang kita bahas, ada danau, sungai, dan rawa. Apa itu sungai? Saya yakin kalian sudah banyak sekali yang sudah pernah bermain ke sungai atau melihat sungai. Jadi sungai itu adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Jadi harus mengalir ya. Kalau tidak mengalir bukan sungai namanya. Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Berarti masih banyak juga yang belum terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologis setiap daerah berbeda-beda. Jelas. Kalau kalian ada di wilayah dataran rendah, mungkin kondisi sungainya akan berbeda dengan wilayah yang ada di dataran tinggi. Contoh, ketika kalian tinggal di wilayah Surabaya, kalian mendapati sungai.
Cirinya pasti akan berbeda dengan wilayah dataran tinggi yang ada di daerah Malang, daerah Batu, atau beberapa daerah dataran tinggi yang lain yang ada di Indonesia. Biasanya, sungai-sungai yang berada di wilayah dataran tinggi, cirinya dia lebih memiliki arus air yang lebih deras dibandingkan dengan wilayah yang ada di dataran rendah. Selanjutnya ada danau. Saya yakin juga kalian sudah pernah melihat danau atau bahkan main ke danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Ingat, danau adalah genangan air, sedangkan sungai adalah aliran air. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil atau situ, dan 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau kars. Apa itu danau tektonik? Yaitu danau yang terbentuk karena aktivitas tektonik. Danau vulkanik, vulkan artinya gunung api ya. Jadi danau vulkanik terbentuk karena aktivitas gunung berapi. Selanjutnya ada danau tektovulkanik, berarti gabungan keduanya, karena aktivitas lempeng dan aktivitas gunung api. Contohnya ya seperti yang kalian kenal di Indonesia ada namanya Danau Toba, itu adalah danau tektovulkanik. Dan danau kars, kars itu wilayah kapur, berarti danau kars terbentuk di wilayah tanah kapur atau wilayah kapur. Tapi dalam istilah geografi lebih sering disebutnya di wilayah kars, gitu ya. Jenis-jenis danau. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada danau tektonik, danau tektovulkanik, danau vulkanik, danau kars. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi yang sebelah kanan atas ini danau vulkanik, dia berada di daerah pegunungan atau di daerah gunung kawah gunung gitu ya. Jadi karena aktivitas vulkanik. Ini wilayah kapur, maka dinamakan dengan danau kars. Dan ini danau tektonik karena aktivitas lempeng tektonik. Sedangkan danau yang bawah ini tektovulkanik karena aktivitas keduanya. Ketiga, ada rawa. Ada nggak dari kalian yang sudah pernah main ke rawa? Iya, mungkin aja ada atau mungkin belum tahu rawa itu apa ya. Jadi rawa merupakan satu lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus. Ini berarti genangan ya. Dan terhambat. Jadi yang terhambat dan memiliki ciri-ciri khusus secara kimiawi dan fisika biologis. Artinya sifat airnya yang ada di situ itu sangat berbeda dengan kondisi yang ada di danau maupun yang ada di sungai. Maka dikategorikan ada 3 jenis rawa: rawa pantai, rawa sungai, rawa danau. Kondisi airnya juga berbeda. Misalkan rawa pantai, jadi kondisi airnya juga berbeda dengan wilayah di pantai karena dia dipengaruhi oleh air daratan dan juga dipengaruhi oleh air laut. Begitu juga yang di sungai dan juga di danau. Selanjutnya kita akan bahas tentang perairan laut. Pasti kalian sudah tahu dong apa itu laut. Iya, laut adalah wilayah perairan yang sangat luas. Bahkan sangat luas sekali kita menyebutnya dengan samudra. Bagaimana dengan perairan laut di Indonesia? Jadi kalau kita lihat letak geografis Indonesia itu jelas berada di antara 2 samudra. Samudra apa? Yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ditambah lagi negara Indonesia yang bentuknya kepulauan. Hal tersebut yang menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi. Itu kurang lebih ya. Karena setiap waktu bisa berubah karena aktivitas tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Jadi bisa dikatakan sekitar 75% dari wilayah Indonesia secara keseluruhan itu isinya adalah air, khususnya air laut. Jadi pantas juga kalau Indonesia bisa disebut sebagai negara maritim. Karakteristik laut Indonesia, ciri laut Indonesia. Jadi Indonesia itu juga punya ciri-ciri loh ya lautnya. Yang pertama ada laut terbuka, yang kedua laut setengah tertutup, dan yang ketiga laut tertutup. Apa itu laut terbuka? Laut terbuka itu adalah laut yang
berhadapan langsung dengan samudra. Jadi semua wilayah lautnya ada di samudra atau berhadapan langsung dengan samudra. Jadi dia sangat lepas. Kalau kalian bisa lihat gambar di sini, dia lepas langsung, berhadapan langsung dengan samudra. Itu adalah laut terbuka. Selanjutnya ada laut setengah tertutup. Apa itu? Dari satu sisi, laut setengah tertutup itu berhadapan langsung dengan laut terbuka. Setengah sisinya dia berhadapan langsung dengan daratan. Jadi setengahnya bertemu dengan laut terbuka, setengahnya bertemu dengan daratan. Sedangkan laut terbuka tadi semuanya bertemu dengan samudra. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan laut tertutup? Laut tertutup itu semuanya terkepung oleh daratan. Apakah itu bukan danau? Ya kayak danau, tapi dia sangat luas, maka bisa dikatakan itu laut. Seperti itu ya. Ciri yang lain yaitu sumber daya hayati laut Indonesia. Ya, Indonesia negara yang sangat kaya dengan terumbu karang, ekosistem lautnya luar biasa banyak. Contoh ini ada gambar penyu, kalau kalian lihat sebelah sini. Di sini ini bukan rumput ya nak, ini adalah padang lamun, jadi tumbuhan lamun. Sedangkan yang tengah ini adalah terumbu karang. Banyak sekali terumbu karang di Indonesia. Kalau kalian punya kesempatan main ke wilayah negara Indonesia bagian timur, di sana sangat kaya sekali dengan yang namanya terumbu karang. Selanjutnya mangrove. Mangrove di Indonesia banyak sekali. Contohnya yang paling banyak dimanfaatkan khususnya untuk menahan abrasi yaitu tumbuhan bakau. Jadi semuanya ini merupakan ciri-ciri kondisi perairan di negara Indonesia. Terakhir ada ecoregion. Ecoregion laut Indonesia. Apa itu ecoregion? Yaitu wilayah perairan laut dengan komposisi spesies, maksudnya adalah hewan yang ada di situ ya, yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Jadi ada wilayah yang dekat dengan wilayah itu tapi berbeda karakteristiknya, punya ciri-ciri tertentu. Jadi Indonesia memiliki kurang lebih sekitar 18 ecoregion, termasuk samudra, selat, dan laut. Itu juga ecoregion namanya. Ini ada contoh samudra India, ada selat Malaka, laut Natuna, dan selat Karimata. Jadi seperti itu ciri-ciri atau karakteristik kondisi perairan di Indonesia, termasuk perairan darat dan perairan lautnya. Baik anak-anak, itu pembahasan kita kali ini tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan negara Indonesia. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.